Hanya kayak gini. Boleh bertanya lagi Bang Juma. Ya, sekarang saya mau tanya samamu. Yesus itu masuk ke dalam bait suci disebut dengan sebutan bait Elohim. Kalau bahasa Yunaninya itu sinagoge. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi orang Kristen ketika ibadah juga masuk ke dalam sinagoge? Jawab. Silakan dijawab Bang Fisot. Ya, orang Yahudi tentu saja ke sinagoge. Yang saya tanya Kristen. Apakah Kalau orang Kristen masuk ke sinagoge ketika mereka mau ibadah? Silakan. Tentu saja tidak, karena urusannya lain. Berarti kalian dengan Yesus itu tidak sama. Di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya selalu masuk ke dalam mikdas, tidak pernah masuk ke gereja. Setiap hari Sabtu Yesus itu rutin masuk ke dalam mikdas, bait suci, bait Elohim atau sinagoge. Sedangkan Kristen tidak masuk ke sana. Sama enggak antara Kristen dan Yesus? Sama enggak? Sama enggak? Utusannya berbeda Bang Juma. Saya tanya, sama tidak perilaku keagamaan Yesus yang acap kali masuk ke dalam mikdas dengan perilaku keagamaan Kristen yang acap kali masuk ke dalam gereja? Sama tidak? Ya, tidak sama. Tidak sama. Utusannya beda. Tidak sama. Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Maka benarlah Yesus mengatakan bahwa Kristen akan diusir karena Kristen itu sesat. Bang yang ganteng, aku mau tanya. Udah selesai. Percuma. Jangan lagi kau bertanya tentang kami, tentang saya. Kau pertanyakan dirimu yang ajaranmu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya kamu nggak perlu agamanya abang. Kamu tidak perlu mempertanyakan lagi. Kamu nggak perlu mempertanyakan keyakinan saya. Kamu tidak perlu membahas keyakinan saya. Yang perlu kau bahas itu adalah ajaranmu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu yang harusnya kau pikirkan, itu yang harusnya kau renungkan, bukan kau sibuk dengan agama orang lain. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad ke masjid, kami ke masjid. Nabi Muhammad sujud, kami sujud. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Nabi Muhammad Islam, kami Islam. Tak ada yang perlu kau pertanyakan di situ. Yang perlu kau pertanyakan, Yesusnya masuk ke dalam mikdas, ke dalam sinagoge, kamu justru masuk ke dalam gedung yang isinya pemakan babi. Sama atau tidak? Tidak sama. Itu yang harus kau pikirkan. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus melalui mikdas, melalui sinagoge. Lah kamu melalui gereja, nyambung enggak? Katanya mau ditanya gimana ini? Ya itu dulu yang kau renungkan, itu dulu yang kau selesaikan. Apakah Yesus itu hidup sebagai Yudaism atau Yesus itu hidup sebagai Kristen? Itu dulu kau selesaikan. Ya, setuju aku sudah. Berarti tunggu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen itu adalah sesat. Sudahlah sesat lah. Berarti Kristen itu sesat. Tunggu. Kau iyakan dulu. Apakah betul kamu mengiyakan bahwa Kristen itu sesat? Bang, jawablah Bang. Tunggu, saya akan layani kamu. Kau akui dulu di hadapan orang banyak bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Akui dulu. Itu utusannya sudah berbeda. Apa pula utusan sudah berbeda? Musa, Bang. Maksudnya apa? Maksudmu apa? Utusannya berbeda itu maksudmu apa? Kalau Kristen kan Yesus mengajarkan baiknya dia. Apa omong? Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengikuti aku. Aku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak. Berarti pengikutku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak, bukan membacakan mantra-mantra dari barat. Itu ayo, sama enggak? Sama tidak? Sabar, saya kasih kau 1000 pertanyaan. Kau boleh bertanya sepuasmu sampai kau bibirmu robek. Silakan mau bertanya sampai mulutmu robek, tapi iyakan dulu bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Sesat paman. Ayo, kau ngaku enggak?
Akui dulu. Abang. Ya memang Kristen itu Abang sesat yang karena ganteng. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sibuk masuk ke dalam mikdas, sedangkan Kristen sibuk masuk ke dalam gereja membaca buku-buku porno. Ayo, kau akui dulu. Baik, abang semua benar. Sudah, aku mau bertanya Ya, saja, akui dulu, Bang. akui dulu Sedikit bahwa saja. agama Kristen itu sesat. Akui dulu. Kenapa aku tak boleh bertanya ini? Saya membolehkan 1000 pertanyaan sampai mulutmu robek. Yang penting kau akui dulu bahwa agama Kristen itu adalah agama sesat. Kau akui tidak? Ya, Akui tidak? utusannya saja sudah berbeda. Bagaimana aku Bukan saya kesengajaan? tanya utusan berbeda. Yang saya tanya, Yesusnya masuk ke dalam mikdas untuk ibadah membaca kitab Tanakh hari Sabtu. Sedangkan Kristen masuk ke dalam gereja membaca buku dari barat pada hari Minggu. Sedangkan di dalam kitabmu sendiri 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup hari Sabtu masuk ke dalam mikdas membacakan kitab Tanakh. Sedangkan Kristen hidup pada hari Minggu masuk ke gereja membacakan mantra-mantra dari barat. Lalu kenapa Yesus Sama tidak enggak? membacakan Injil? Kenapa Sama Tanakh? tidak? Siapa bilang? Siapa bilang? Baca Markus 1. Kan Yesus menerima Injil. Baca Kenapa tidak Markus 1. dibacakan? Baca Markus 1. Markus 1 nomor 14 baca. Yesus kemudian datang. Kemana dia pergi? Aduh, abang ini aku mau Loh, kok tanya, jadi- abangku ganteng. Gimana tak boleh bertanya ini? Wah, kena lagi Bang Zuma ya. Ya. Andi Salebe jawab. Sapa dulu, sebentar diam dulu Visot. Enggak, kalau dibesarkan lebih cepat lagi di reportnya. Karena itu yang diutama yang diapakan TikTok. Karena sebagai Yang besar ya. Ya udah nanti Iya. dikisiin aja sebentar Bang Zuma. Iya, torang, mana torang? Torang torang. Orang dibuka Orang. mikrofon orang. Torang, Blender. Tuh. Ambil alih Bang blender. torang. Suara konoradu mak. Torang, monitor. Torang. Oh torang. Host yang oten aja dibesarkan host. Udah lagi musim tombak ini hari. Torang. Aku udah minum air apa loh? Air zam-zam juga udah ada kemarin yang ngasih air jeruk. Entah kenapa ini ya. Torang. Torang monitor torang. Woi. Aduh. Turunkan Ini laos. apa aja. Ada Turunkan. suara. Jangan-jangan dia yang report enggak? Aku aja 5 kena tombak tadi pagi. Diam aja kena tombak. Oten itu kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, nggak bisa membuktikan argumentasinya, jalan keluarnya adalah ya main seruduk. Ya namanya juga domba. Domba Seruduk kan ada tanduknya. akun ya. Iya seruduk seruduk akun akun lah. ya. Iya, itu cara membalasnya di situ. Kalau kayak begini deklarasinya, kami boleh kalah argumentasi, kami boleh kalah data, tapi kami menang dalam seruduk tanduk domba. Itu dia. Melaporkan Itu seluruhnya. motonya. Ah, Bang Handi ya, kalau ngomong, Bang Handi kalau ngomong, aku tuh membayangkan pada waktu dia di depan saya tuh lagi ngomong. Jadi kadang saya ketawa-ketawa itu ajanya. Cut Bang. Bayangan kau no? Bayanganmu apa? Hah? Enggak, kamu membayangkan bayanganmu apa? Maksud saya tuh pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Ini Mbak Nora ya? Mbak Nora, ih gede banget. Katanya. Saya jadi membayangkan itu aja kalau Bang Handi ngomong. Gede ya Bang Andi, gede ya Bang? Kalau kau kayak gitu aja kok. Ulang sekali lagi ya. prinsip Oten nih, deklarasi mereka nih di ruang bawah tanah nih. Kumpul mereka. Teman-teman, tetap semangat. Kami memang ini kalah dalam perdebatan.
kepada siapapun. Mau Bang Juma, mau siapa pun kita hadapi, tetap kita kalah. Akui itu, karena kita nggak bisa memberikan data yang akurat. Tapi, mari kita deklarasikan, kita menang dalam seruduk tandung domba. Itu dia deklarasinya. Kalian nggak tahu sih. Mereka menangnya di situ. Karena memang ini mereka ini domba-domba yang sedang puyeng. Kepalanya puyeng dia. Jadi argumentasi Bang Juma ya bagaimana cara mematahkannya, hentikan dia bicara. Ya caranya jadi seruduk. Dung pret. Nah gitu dia. Aduh. Bang Bia. Ntar dulu, Bang Juma bangkit lagi. Korban seruduk. Akunku sudah 265 akun. Tenang. Habis kalian. Tombak kalian itu. Nah, selama yang kalian pakai nombak itu belum disunat, tombakmu itu tumpul terus dan bau, nggak mempan. Lanjut. Lebih jago kita ya Bang ya, daripada Yesus ya Bang. Oh iya. 3 hari bangkitnya ya. Cuma menit. Gimana tombaknya berkuluk semua, tombaknya berkuluk, udah gitu bau. Iya. Bau pisang basi. Ya jadi gimana sayang? Mana? Pimpinan Bukan basi. Memang betul Serius. loh pengakuan loh. Itu benar loh teman-teman. Bukan ece-ece, benar itu loh. Bener loh. Gini loh. Deklarasi dia Bang Juma, gini dia. Bang Juma boleh kalahkan saya diskusi. Bang Juma boleh kalahkan saya. Memang saya mengakui kekalahan dalam diskusi. Tapi Anda tidak bisa menghentikan tanduk domba seruduk kalian satu persatu. Gitu kemenangan dia. Nah, itu. Ya Bang Blender disapa dulu ini yang naik juru apa ini? Jurusita. Jurusita monitor. Ada lagi orang pegadaian masuk sini jurusita. Jurusita kredit. Aduh ini kayaknya jurusita apa nih? Tebus dosa nih ya. Jurusita monitor. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hernas. Muslim, tahan dulu. Hernas. Mas mukanya kayak adiknya si siapa? Si Dosmet. Salam santun dari ujung Indonesia bagian barat. Ina monitor, Ina. Ima. Ima ya enggak Ima. Betul. Ima. Merpati putih. Aduh, aku pening lah nyapa-nyapa orang dia. Merpati putih. Aduh. Ya Ima ini Kristen atau Muslim? Hernas Kristen atau Muslim? Monitor. Ini kecuali ketua kelas ini. Ketua kelas monitor. Kalau ketua kelas yang ngomong ini saya rasa berserak semua. Silakan Pak Ketua Kelas. Ganti namanya Bang Jibril ya. Bang Jibril, ganti nama akunnya. Enggak, yang gede ini apa namanya kena tombak. Nginap sebentar, nginap ya. Akun saya cuma 2. Oh iya. Ini ada Udin Tebak kirim permintaan Bang. Kalau Kristen, yang Kristen itu kirim permintaan ya teman-teman ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu naik. Biar dialog kita. Pir naik pir. Dari 2.500 kalau 10%-nya 250 orang. Udah Ada yang banyak satu, bawa dua. konten. Cuma takut ya, nggak apa-apa sih. Naik nggak naik kalian ya teman-teman Kristen di bawah, nggak ada urusan. Yang pasti suatu saat anak keluarga kalian pindah agama masuk ke Islam, jangan kalian ngamuk-ngamuk ya, catat itu ya. Jangan kalian ngamuk-ngamuk, mengancam lah, pingin dihajar lah, jangan. Karena apa?
Dia perhatikan anak-anak remaja itu nggak paham kitab. Dia harapan dia yang paham kitab naik ke atas untuk membela iman Kristen. Nah, ketika dilihat dia tidak ada yang bisa membela, berarti dia mendapatkan kebenaran. Ada apa dengan agamaku ini? Kan begitu dia berpikir. Ada apa dengan agamaku ini? Kok selalu dibahas? Sedangkan ini sensitif. Jadi jangan kalian salahkan kami ya. Salahkan yang jago-jago kitab itu, bos. Nggak apa-apa. Kalian itu tahan kalian itu. Jangan sekarang iya. Nanti kalau udah ada yang mualaf, wah uring-uringan, kejang-kejang. Memang kelakuan iblis kayak gitulah. Kelakuan iblis, gitulah. Takutan. Nah, dia udah mualaf sadar kejang-kejang, ngamuk-ngamuk. Wah, panik. Sekarang pret-pret. Ten. Udah kenal kalian sama iblis kalian tuh. Bang Jibril mau ngomong? Enggak. Cuma itu aja. Naik pir. Aduh, kita. Bang Jibril suaranya agak sedikit apa ya? Sedikit apa tuh? Nggak enak ada gurunda. Enggak. Kenapa emang mau ngomong apaan? Waduh. Bang Blender, jurus apa aja Bang Blender? Di siapa yang naik Bang Blender? Dokternya lah. Saya nggak kena aja. Aku Karena nggak bisa mulut saya kan sembuh. langsung terlalu nyeplos, Bang Jibril. Dokter Aja nyala. lah, Bang. Nyala hidup. Nyala monitor. Orang ini kurasa karena kepencet ya. Pas mau tap-tap layar itu kepencet nggak sengaja. Jadi, ya buat Kristen ya di sini yang pertama, kalian dikatakan pengikut Yesus, tetapi tidak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Kadang-kadang pandai-pandaian kalian. Jangan pandai-pandaian kalian tuhankan Yesus, kalian korbankan dia, kalian sebut dia Tuhan, pengikut, tapi satu pun nggak ada yang kalian ikutin. Justru kami yang Islam mengikutinya. Aneh kan mengikuti Yesus. Roxy, monitor. Roxy. Oh, Roxy. Jeffrey UJ. Jeffrey. Jeffrey. Udahlah, apa-apa aja pun pening aku nengok kalian nih naik. Jadi kalian ya, masalahnya kami pun nggak terima. Kalian mengatakan pengikut Yesus. Justru kami yang mengikuti Yesus. Makanya di mana kalian mau dikatakan pengikut Yesus? Pandai-pandaian namanya kalian itu. Marahlah kami. Oke, Madu saya saja yang sapa. madu merah. Madu merah. Selamat Ada yang- siang. Ada yang mau dibadu? Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Kepencet aja tadi. Oke. Aduh Bang, makasih ya Bang. Suara kau tuh Norado nggak tega punya suara kau betul lah. Dengarnya. Iya, kok nggak tega? Coba Bunda Nora bilang, Bang Jip, coba. Nah, kan? Keren kan? Enggak tega. Ada Bang Zuma. Enggak. Agak beda gitu ya, agak beda Bang. Aku nggak dengar, nggak apa-apa pun. Lanjut. Agak beda. Agak beda suaranya. Agak lain. Agak lain. Ya, buat yang Kristen sekali lagi, di sini kami bahas ya, kalian naik tidak naik nggak ada masalah. Yang penting Islam itu ajarannya adalah menyampaikan kebenaran ya. Ini kewajiban kami sebagai umat Islam, menyampaikan kebenaran itu, mengajak umat manusia jangan sampai tersesat. Terserah kalian, apapun itu ya, kalian inilah. Kalau nanti masuk surga pun kalian, enggaknya kalian pikirkan kami. Seandainya masuk surga, mana teringat kalian sama kami? Neraka aja baru teringat kami. Jadi apapun itu kalian nikmatin. Bang Jalu monitor. Bang Jalu. Jalu ayam. Makan. Saya tapping di bawah, ada yang mengatakan, Kak Nora kok jadi feminim? Di sini kan ada guru-guru kita. Masa saya mau ngegas? Ya, dia pengen ada guru blender, sebenarnya guru blender. Orang kaya. Ini orang kaya apa ini sekarang? Orang kaya monitor.
Ntar lagi turun. Nora ingetin Bang Jip, jangan lupa makan cake. Bang Jibril, jangan lupa makan cake. Itu di bawah. Iya, makan pempek sih. Siang ini makan pempek. Nora mewakili apa dari hati? Itu Nora, kau tuh mewakili apa dari hati kau sendiri? Ini di bawah happy. Nggak, aku nanya, itu mewakili apa dari hati? Aku nanya. Bang Jip, aku baca di bawah ya Bang Jip. Iya. Iya. Madi, monitor. Madi. Oh, Madi. Aduh, kadang-kadang enggak juga sih yang teman-teman muslim, tahan dulu. Kalaupun terpencet dibatalkan aja, dibatalkan gitu loh. Kan bisa kan? Saya lupa kasih tahu Bang Juma. Bang Juma, nanti saya ada WA kasih tahu ya. Semalam ada laporan sedikit. Bang Juma monitor nggak sih? Enggak ya? Nggak dengar. Enggak. Bang, masalah apa kita apa nanti insya Allah SP itu Bang, insya Allah katanya. Karena ya nanti saya kasih tahu di WA Bang. Udahlah, kau yang paling cantik itu. Nggak ada perempuan di sininya kau. Waalaikumsalam. Ya, kakak. Ada ini saingannya cewek juga ini. Ada yang mau disampaikan Kak? Iya. Assalamualaikum Silakan. Bang Zuma. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, dan juga Bang Windy, apa kabar Bang? Mbak. Mbak Kenapa Windy. emang? Iya Bang, sorry. Cewek aku Bang. Bang Zuma kakak Bang. Nah, ini masalahnya ini di sini. Untuk membedakan orang waras dan orang gila dan pura-pura gila. Kalau seorang perempuan dipanggil abang, cocok nggak di otak? Nggak cocok. Nggak cocok. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan, cocok nggak? Wah, amat nggak cocok. Nggak cocok. Jangankan manusia dipanggil Tuhan, sapi dipanggil ayam aja nggak cocok. Iya kan? Ada sapi bertelur, kan nggak cocok. Jadi hanya orang gila yang mengatakan bahwa manusia itu Tuhan. Gitulah. Nah, tugas kita di sini untuk memanusiakan orang gila. Oh, saya pikir tadi abang bilang saya Bang. Oke, kaget saya Bang. Lawan kita orang gila nih Bang ya? Oh iya dong. Oh, iya. Orang gila masih bisa waras. Masih bisa. Masih bisa. Kalau kita sabar aja gitu. Yang bahaya itu yang pura-pura gila. Gila karena menuhankan manusia gitu ya? Iya, Markus 5 kan? Iya benar. Ya, betul itu Bang. Mereka kan dibilang si Baluap yang di sana yang pansos, dia bilang kamu norak gila. Oh, saya jawab iya saya gila karena dulu saya menuhankan manusia. Ini aja dulu kalau orang waras gitu kan. Lukas 4:16, 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Itu aja dulu. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib loh. Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, kita tengok Yesus. Gimana cara hidup Yesus dalam beribadah? Yesus ibadah di sinagoge, mikdas, atau bait Elohim, atau baitullah, atau bait suci, atau bait Hakodes. Disitulah tempat Yesus beribadah. Hari apa? Hari Sabtu. Tempat suci. Bagaimana tempat sucinya orang Yahudi? Kita lihat. Coba Dinda buka ini. Buka apa? Buka apa ya? Buka apa bagus? Coba dibuka ini. Heskiel. Heskiel 4:4. Coba Dinda Nora baca.
Yeskiel 44. Baca dari nomor 6. Nomor 6-nya itu baca pelan-pelan. Oke, Bang. Baca pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mulai dari nomor 6. Nomor 6. Baca pelan-pelan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Perbuatan keji yang sudah-sudah yang dilakukan oleh kaum Israel yang sangat dibenci oleh Allah, itu apa menurut dalil ini? Membunuhkah atau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci? Yang tidak bersunat dagingnya. Masya Allah. Nah, coba. Berarti orang yang tidak bersunat, ketika kemudian orang Yahudi memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itulah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau masih membunuh belum teruji di sini. Di situ dikatakan di data nomor 9-nya bahwasanya oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat suciku, mikdasku. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Pertanyaannya, boleh tidak kemudian orang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Handi. 52 nomor 1. Terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu. Itu ya? Iya. Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi. Boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem kota suci? Nggak boleh. Nggak boleh. Orang Kristen boleh nggak masuk ke dalam kota suci? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Ini aja dulu diselesaikan oleh saudara kita Kristen. Ini aja dulu. Orang Kristen tak boleh masuk ke dalam mikdas, tidak boleh masuk ke dalam ruah hakodes, di dalam bait hakodes, nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam bait hakodes atau bait Elohim, nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen kemudian masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi, nggak boleh, nggak bisa. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus jelas, Lukas 14 nomor 16, seperti kebiasaan Yesus ketika hari Sabtu dia masuk ke dalam Miqdas, bait suci, bait Elohim, baitullah, untuk kemudian membaca kitab Tanak atau Alkitab. Sedangkan Kristen masuk dengan di rumah tempat sembahyangnya sendiri, yaitu gereja. Sedangkan kata gereja sendiri ada nggak di dalam Bible? No mas, Nggak ada. Dinda Jibril monitor deh. Monitor bang, monitor. Ada nggak kata gereja di dalam Bible? Mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Paling Yang ada karang-karang itu. Batu karang, jemaat di atas batu karang. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya yang ada di dalam pengajaran Yudaism itu hanya mikdas, sinagoge,
bait suci, bait Ekodes, kemudian bait Eloah atau bait Elohim atau Baitel. Itu yang ada. Nggak ada gereja. Itu pun kalau mau masuk di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, menurut Tuhannya orang Yahudi, orang Kristen ini orang suci atau orang tame? Orang najis? Najis paman. Najis. Gak boleh. Gak boleh orang Kristen itu masuk ke tempatnya orang Yahudi, gak boleh, karena mereka dianggap tame, najis. Gak boleh. Kenapa najis? Karena mereka makan makanan persembahan kepada dewa-dewa, persembahan kepada roh-roh, yaitu babi. Babi ini adalah makanan yang selalu jadi tumbal untuk sesajen. Tidak boleh. Dan kedua, Kristen ini orang kulup, berkulup. Tidak bisa, mereka nggak pernah mandi junub. Sedangkan kalau orang masuk ke sinagoge bait suci, mereka harus junub dulu. Mereka harus mandi tahir. Gak boleh tidak. Gitu teman-teman. Sedangkan 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada di dalam diri Yesus, wajib hukumnya hidup selayaknya Yesus hidup. Nah, Yesus itu hidup. Kalau kita lihat Yesus, apakah dia hidup sama seperti Islam atau Yesus hidup sama seperti Kristen? Mirip Islam. Islam. Yesus itu Muslim, dia bukan Kristen. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan kami pengikut Yesus, betul, Kristen tidak salah. Karena Yesus yang dimaksud itu adalah yang datang di Pulau Patmos. Yesus yang dimaksud itu adalah yang keluar dari kubur. Yesus yang dimaksud itu adalah yang dalam rupa lain. Yesus yang dimaksud itu adalah yang ditemui Maria di dalam kubur. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang datang makan ikan goreng. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang kemudian dibunuh di atas tiang salib. Sedangkan Yesus yang anak Maria itu bukanlah yang mereka sembah. Demikian sahabat-sahabat di sini mau asar, silakan dilanjut. Silakan lanjutkan aksi teman-teman semuanya. Masya Allah.